Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas beberapa bentuk soal ya. Nah, di sini saya berikan sebuah contoh dulu. Yang pertama, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif 2x tambah y dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, diberikan sistem pertidaksamaan yang pertama adalah x tambah y lebih dari sama dengan 5. Kemudian yang kedua adalah X kurang 4Y kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Dan yang keempat adalah negatif 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Saya mulai dari yang ini dulu. Berarti kalau ini ketika X sama dengan 0, maka kita peroleh 0 tambah Y itu sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5, ya kan? Kemudian ketika Y sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya juga sama dengan 5, ya. X 0, Y-nya 5. Y 0, maka X-nya juga 5. Nah, dari sini kita peroleh titiknya adalah 0,5 dan 5,0 ya. Kemudian yang kedua kita gunakan yang ini ya. Nah, ini kan X kurang 4Y kurang dari sama dengan 0 ya. Berarti ketika X sama dengan 0, maka Y-nya berarti negatif 4 kali Y sama dengan 0 ya. Negatif 4Y itu sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0. Artinya kita peroleh titiknya adalah 0,0. Oke. Nah, ini kan ketika kita substitusi Y-nya sama dengan 0 juga, kita substitusi Y 0. Berarti kembali lagi ke sini kan. Nah, makanya kita jangan lagi menggunakan Y sama dengan 0. Kenapa? Karena titik yang kita peroleh adalah 0,0. Sehingga kita harus mengambil titik yang lain untuk memudahkan ya. Nah, di sini misalkan saya ambil Y-nya sama dengan, di sini saya ambil Y sama dengan 1 ya. Nah, berarti ketika X-nya sama dengan kurang 4 kali 1 kan, X kurang 4 kali 1 itu sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan 4. Artinya titik yang kita peroleh, nah ini X, Y-nya berarti 4,1 ya. Jadi ingat kalau ketemu titik 0,0 jangan lagi ambil X0 Y0, salah satunya aja, oke? Nah, setelah itu titik yang lain kita gunakan yang titik bantu lainnya, oke? Kemudian yang ketiga kita gunakan ini. Ya. Itu adalah X tambah Y sama dengan 10 kan? Ya. Berarti ketika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 10. Kemudian ketika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 10. Dari sini kita peroleh titiknya adalah 0,10 dan yang ini adalah 10,0 ya. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa titik. Nah, sekarang terakhir kita gunakan yang ini. Sama prosedurnya dengan tadi yang ini. Karena 0. Jadi ketika X sama dengan 0, maka kita peroleh itu adalah 2Y sama dengan 0 ya kan. Min 3 kali 0 itu 0 tambah 2Y itu sama dengan 0. Maka kita peroleh Y sama dengan 0. Artinya titiknya adalah 0,0. Oke. Kemudian, nah di sini kan kita tidak mungkin lagi ambil Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, supaya mudah saya ambil Y-nya sama dengan 3. Nah, ini sebenarnya untuk mempermudah saja. Jadi sebenarnya Y-nya itu terserah kita mau gunakan berapa saja ya. Nah, di sini saya ambil 3, berarti negatif 3X ditambah 2 kali 3 itu sama dengan 0. Maka negatif 3X sama dengan 2 kali 3 itu 6 ya. Maka kita peroleh X sama dengan 2. Artinya titiknya yang kita peroleh adalah 2,3. Oke. Jadi ini semualah titik yang akan kita gunakan ya. Ya.
Nah, ini yang kita gunakan yang pertama 0,5, 5,0, kemudian ada 0,0, 4,1, 0,10, 10,0, 0,0 dan 2,3 ya. Jadi kita tulis kembali dulu. Kini kita buat garis bilangannya. Nah, tadi kan kita peroleh titik-titiknya adalah 0,5 dan 5,0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama itu adalah 5,0 dan 0,5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah 0,5. Oke, kemudian kita buat garisnya. Yang pertama kita buat garisnya seperti ini ya, 0,5 dan 5,0. Oke, kemudian titik berikutnya tadi, garis pertama berikutnya adalah 0,0 dan 4,1 ya. 0,0 dan 4,1. Berarti adanya di sini 0,0 dan 4,1. Ini kan 4,1. Ya. Jadi titiknya ada di sini. Ini 4, ini 1. Jadi kita buat lagi garis bilangannya yang melalui 0,0 dan 4,1 ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini tadi adalah X tambah Y sama dengan 5. Dan yang garis kedua tadi yang warna biru adalah 0,0, yang itu garisnya X kurang 4Y sama dengan 0. Ini adalah garis X kurang 4Y itu sama dengan 0 ya. Kemudian garis berikutnya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Nah, itu 0,10 dan 10,0 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah 10,0 ya. Kemudian 0,10, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Ini adalah garis untuk titik untuk 0,10. Nah, kemudian kita buat lagi garis bilangannya ini, garisnya ya kurang lebih seperti ini ya. Garisnya itu tadi kita buat adalah X tambah Y itu sama dengan 10 untuk persamaan garis yang berwarna kuning. Kemudian yang keempat itu adalah 0,0 dan 2,3 ya. 0,0 dan 2,3. Nah, ini 2,3. 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Nah, kita peroleh titiknya seperti itu. Berarti sekarang kita tinggal menghubungkan garisnya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kita buat yang warna hitam. Tadi persamaan garisnya adalah negatif 3X tambah 2Y sama dengan 0. Nah, ini adalah negatif 3X tambah 2Y itu sama dengan 0 ya. Nah, artinya sekarang kita mencari himpunan penyelesaiannya ya. Nah, apa sih gunanya untuk mencari himpunan penyelesaian? Nah, kita kan tidak tahu mana yang jadi titik penyelesaian kalau kita tidak tentukan HP-nya. Nah, kalau kita mau titik sembarang kan bisa jadi ini, bisa jadi yang 0,0, bisa jadi 5,0, bisa jadi 10,0, 0,10. Nah, itulah tujuannya kita mencari HP-nya dulu. Yang mana sih HP-nya? Nah ya, makanya kita gunakan titik ini. Nah, ketika X tambah Y lebih dari sama dengan 5, nah ya, yang tadi lebih dari sama dengan 5. Oke, nah ini lebih dari berarti kita arsirnya ke atas ya. Tapi kali ini, khusus kali ini, saya akan membahas arsiran yang terbalik ya. Kita balik, maksudnya justru yang tidak terarsir itu adalah HP-nya ya. Tadi X tambah Y
itu lebih dari sama dengan 5. Nah, artinya yang kita arsir adalah yang ke bawah. Harusnya kan kalau lebih dari harusnya arsirnya ke atas. Oke. Nah, kemudian yang warna biru itu X kurang 4Y kurang dari sama dengan 0. Nah, kurang dari sama dengan 0 berarti harusnya arsirannya ke atas. Ya. Nah, untuk A-nya berarti saya klik arsirnya adalah ke arah bawah. Oke. Nah, begitu pula nanti kita peroleh untuk persamaan lainnya, nanti kita akan arsir seperti ini semua. Nah, artinya yang tidak terarsir yang mana? Nah, kan yang tidak terarsir sama sekali itu adalah yang daerah di tengah ini. Ya, sehingga inilah yang akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau sudah dapat himpunan penyelesaian, berarti kita cari titik-titik pojoknya. Nah, ini kan ada 4 titik pojok. Yang pertama ada ini. Kemudian yang kedua ini. Yang ketiga adalah ini. Dan yang keempat adalah ini. Ya, misalkan ini adalah titik A. Ini adalah titik B. Ini adalah titik C. Dan ini adalah titik D. Ya, sekarang kita cari titik A-nya itu yang mana, B-nya itu berapa, C-nya itu berapa, dan D-nya juga berapa. Ya. Nah, berarti kita cek yang titik A dulu. A itu berpotongan pada garis yang mana? Nah, itu kan adalah garis negatif 3X tambah 2Y sama dengan 0 dan X tambah Y sama dengan 5. Ya. Nah, tadi berarti titik A-nya itu adalah negatif 3X tambah 2Y sama dengan 0 dan X tambah Y itu sama dengan 5. Ya. Nah, yang berpotongan di titik A. Ya. Nah, sekarang kita gunakan substitusi atau eliminasi. Oke. Nah, karena saya menggunakan substitusi, berarti ini kita kali 1, ini kita kali 2. Ya. Berarti kita peroleh ini adalah negatif 3X tambah 2Y sama dengan 0. 2X ditambah 2Y itu sama dengan 10. Ya, ini kita kurang. Negatif 3 kurang 2. Berarti itu adalah negatif 5X sama dengan negatif 10. Artinya X sama dengan 2. Oke. Nah, setelah kita dapat X sama dengan 2, berarti sekarang kita cari nilai Y-nya. Ya, nilai Y dengan substitusi yang ada di sini. Berarti saya gunakan yang kedua saja, itu X tambah Y sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5 kurang 2. Kan X-nya adalah 2. Jadi kita peroleh 3. Artinya titik A itu berada pada X, Y-nya. Nah, itu adalah 2,3. Ya. Kemudian setelah itu kita cari lagi titik B. Ya. Nah, yang mana titik B-nya? Titik B itu garis yang berpotongan adalah negatif 3X tambah 2Y sama dengan 0 dan X tambah Y sama dengan 10. Berarti negatif 3X tambah 2Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 10. Nah, sama. Berarti ini kita kali 1, ini kita kali 2. Oke. Berarti ini tetap karena kita kali dengan 1. 2 kali X itu 2X. 2 kali Y itu 2Y. Dan 2 kali 10 itu 20. Ya. Kita kurang. Sehingga kita peroleh negatif 5X sama dengan negatif 20. Artinya X sama dengan 4. Ya. Nah, setelah kita dapat X sama dengan 4, berarti sekarang kita substitusi lagi. Ya. Berarti X tambah Y sama dengan 10. Maka Y sama dengan 10 kurang 4. Nah, itu adalah 6. Berarti titik B-nya itu adalah 4,6. Ya.
Nah, sekarang berarti kita cari titik C-nya. Lihat titik C-nya tadi berpotongan pada garis yang mana. Kita cek lagi. Titik C itu adalah X tambah Y sama dengan 10 dan X kurang 4Y sama dengan 0. Ya. X kurang 4Y sama dengan 0 dan X tambah Y sama dengan 10. Nah, ini berarti kita langsung kurangi saja. Ini negatif 4 kurang 1, berarti negatif 5Y sama dengan negatif 10. Maka Y sama dengan 2. Ya. Kemudian kita substitusi, berarti ke sini. Ya, X tambah Y sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 kurang 2Y-nya kan 2. Maka kita peroleh 8. Artinya titik yang kita peroleh adalah X, Y, 8,2. Itu untuk titik C-nya. Setelah itu titik D. Nah, titik D perpotongannya pada garis yang mana? Nah, titik D itu adalah X tambah Y sama dengan 5 dan negatif 4Y tambah X sama dengan 0. Ya. X kurang 4Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 5. Nah, ini kita kurang sama negatif 5Y sama dengan negatif 5, maka Y sama dengan 1. Ya. Nah, kita sudah dapat Y-nya 1. Berarti X tambah Y sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 kurang 1. Berarti 4. Ya. Jadi titik D-nya itu adalah 4,1. Ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita sudah dapat titik A-nya, titik B, ini titik A ya, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Ya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya tadi adalah 2X tambah Y. Berarti kita tinggal substitusi. Ya. Titik A-nya tadi yang kita peroleh adalah 2,3. Ya, 2,3. Kita substitusi ke fungsi tujuan 2X tambah Y. Ya, 2X ditambah Y. 2X ditambah Y. Berarti 2 kali 2 ditambah 3. 2 kali 2, 4, tambah 3 berarti 7. Kemudian titik B-nya yang kita peroleh itu adalah 4,6. Ya, 4,6. Berarti 2 kali 4 ditambah 6. 2 kali 4 itu 8, tambah 6, berarti itu adalah 14. Ya. Kemudian titik C-nya tadi yang kita peroleh adalah 8,2. Itu adalah 8,2. Berarti 2 kali 8 ditambah 2. 2 kali 8 itu 16. Tambah 2 itu 18. Kemudian titik D-nya itu yang kita peroleh tadi adalah 4,1. Ya, 4,1. Berarti 2 kali 4 ditambah 1. Nah, itu 9. Artinya, kalau yang ditanya nilai maksimum, kita tinggal cek mana yang paling tinggi kan. Nah, ini kan jawabannya ini. Maka nilai maksimumnya adalah 18 dengan titik maksimum itu adalah 8,2. Di mana 8 adalah X-nya dan Y-nya adalah 2. Ya. Oke. Nah, sekarang saya berikan contoh lain seperti ini. Berikan gambar seperti ini. A, B, C, D. Pada gambar di atas menunjukkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Ya. Nah, untuk bentuk soal yang seperti ini sebenarnya kita bisa langsung menggunakan singkatnya saja, yaitu dengan cara ini yang dapat nilai X kita kalikan ke sumbu Y, dan nilai Y kita kalikan ke sumbu X. Jadi
ini yang jadi penentunya. Pada sumbu Y kita kalikan dengan X. Jadi nah di sini kan ada 4. Berarti 4 kali sumbu X-nya. Berarti kita peroleh, nah 4 ini ya, 4 dikali dengan X ditambah dengan yang di sumbu X. Nah ini kita kalikan ke sumbu Y. Berarti ini kan kebetulan 4 juga. Berarti 4 dikali Y sama dengan, kemudian kalikan dua bilangan ini. 4 kali 4 itu adalah 16 ya. Jadi dari bentuk ini yang pertama ini bisa kita sederhanakan, berarti menjadi adalah X ditambah Y sama dengan 4 ya. Nah sekarang kita tinggal cari X tambah Y yang sama dengan 4 ada tidak? Nah ini kan ada ya. Nah sekarang kita ingat, kan ini arsirannya berada di atas ya. Nah kalau berada di atas di sumbu positif seperti ini, itu artinya lebih dari ya. Jadi kita tinggal cari mana soalnya yang lebih dari. X tambah Y lebih dari 4. Nah ini X tambah Y lebih dari 4 ya, yang ini. Kemudian nah ini kan juga adalah X tambah Y lebih dari 4. Coba kita anu sini, maka ini adalah X tambah Y lebih dari 4 ya. Maka option ini sudah pasti salah. Oke, jadi sisa antara A dan D. Nah sekarang kita lihat garis yang lain. Oke, garis yang lain. Nah ini 5, hanya 5 berada pada sumbu X. Artinya kita peroleh X itu sama dengan 5. Ingat, oh ini tadi ya, karena arahnya ke atas, maka ini bisa kita tulis adalah X tambah Y sama dengan lebih dari sama dengan 4. Nah ini X sama dengan 5 ya, hanya angka 5 toh. Kemudian dia ke arah kiri ya kan, artinya ke arah kiri. Berarti kalau ke arah kiri berarti itu adalah X kurang dari sama dengan 5 ya. Nah sekarang kita cek ada tidak X kurang dari sama dengan 5. Ternyata A dan D nya juga X kurang dari sama dengan 5 ya. Berarti semuanya masih benar. Nah sekarang kita tinggal mencari lagi titik yang lain. Nah ya, nah di sini kan diberikan titik bantu 6,3 ya, 6,3 pada garis yang ini. Berarti kita buat titik yang lain untuk mencari persamaannya, yaitu titik ini 6,3 dan titik mana pasangannya garis ini. Nah itu adalah 0,0 dan 0,0. Misalkan saja ini adalah persamaan garis L ya. Nah berarti persamaan garis L, ingat tidak rumus persamaan garis yang melalui dua titik ya. Nah itu adalah Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1 ya. Nah ini anggap X1 Y1, ini adalah X2 Y2 ya, atau mau sebaliknya enggak apa-apa. Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Oke? Nah, supaya mudah, ini yang saya anggap X1 Y1 saja, X1 Y1 ya. Ini X1 Y1 untuk memudahkan saja, tapi terserah sebenarnya tidak ada masalah. Ini adalah X2 Y2. Jadi kita tinggal masukkan. Berarti Y kurang Y1 berarti kurang 0 per Y2. 3 kurang 0 sama dengan X kurang 0 per X2. 6 dikurang 0 ya. Berarti nih kita tinggal kali silang. 6 kali Y itu adalah 6Y sama dengan 3 kali X, itu 3X. Sederhanakan, berarti 2Y sama dengan X, ya kan? Nah berarti sekarang kita lihat gambarnya. Nah ini kan yang berada pada himpunan penyelesaian itu adalah ini ya, itu adalah 4,3 ya. Yang berada pada garis itu himpunan penyelesaian adalah 4,3
Artinya X-nya adalah 4, Y-nya adalah 3. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. X-nya 4, berarti 4 sama dengan 2 kali 3. Berarti 4. Jadi kesimpulannya apa? Apakah 4 lebih dari 2 kali 3 atau kurang dari? Nah, ini kan kita peroleh. Ini harusnya adalah 4 kurang dari sama dengan 6. Ya, 4 kurang dari sama dengan 6. Berarti kalau dari sini bisa kita simpulkan yang persamaan ini itu X, berarti X-nya kan 4 tadi. Berarti X kurang dari sama dengan, kan bacanya dari sini ya. Berarti X kurang dari sama dengan 2Y. Ya. Nah, sekarang kita tinggal cek mana yang X kurang dari sama dengan 2Y. Ya. Dari persamaan garis ini. X kurang dari sama dengan 2Y. Ya, ini X kurang dari sama dengan 2Y. Dan ini juga X kurang dari sama dengan 2Y. Atau 2Y lebih dari sama dengan 0. Nah, oke. Berarti yang A dengan D masih benar. Ya, sekarang kita cek. Nah, sama ya. Kita lihat ini. Yang di titik yang melalui garis ini. Itu adalah 2,2 dan 0,0. Ya, berarti 2,2. Kita masukkan ini misalkan adalah garis M. Oke, garis M. Saya buat di sini ya. Nah, Y kurang Y1. Y1-nya kita anggap 0,0 saja. Ya, berarti Y kurang 0 per 2 kurang 0 sama dengan X kurang 0 per 2 kurang 0. Artinya kita peroleh 2Y sama dengan 2X atau Y sama dengan X. Ya. Nah, sama seperti tadi. Nah, ini kan persamaan garisnya ini ya. Nah, ini kan garisnya berada di bawah di 4,3. Nah, kita substitusi seperti tadi. 4 ini ya. Apakah 4? X-nya 4, Y-nya 3. Jadi kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya adalah 3 kurang dari sama dengan 4. Artinya kalau kurang dari sama dengan, berarti bisa kita simpulkan X itu lebih dari sama dengan Y. Ya, jadi kita tinggal cek mana yang X lebih dari sama dengan Y. Nah, berarti jawabannya adalah D. Oke?